Halo guys, kembali lagi di channel Top Film. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul Greyhound yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang kapten yang pertama kali memimpin konvoi pasukan logistik pada Perang Dunia Kedua, yang harus melewati Samudra Atlantik selama beberapa hari tanpa pengawalan udara dan harus melewati ancaman kapal selam musuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali 2 bulan sebelum peristiwa terjadi. Diperlihatkan sang kapten yang bernama Kapten Ernie dan pacarnya bernama Evie yang sedang membicarakan tentang kenaikan jabatan sang kapten dan sebuah rencana pernikahan. Scene beralih ke 50 jam menuju perlindungan udara. Terlihat di dek kapal sang kapten beserta krunya sedang berkumpul, dan terlihat sang koki yang bernama Cleveland sedang menyuguhkan kopi untuk sang kapten, serta ada laporan bahwa ada 2 krunya yang berkelahi. Setelah itu, sang kapten pun dipanggil menuju ke anjungan kapal. Di anjungan, salah satu kru memberitahu bahwa ada 2 kapal pengawal konvoi keluar dari jalur. Tak lama dari itu, salah satu kru transmisi memberitahu bahwa ada transmisi Jerman yang diperkirakan itu adalah U-boat atau kapal selam Nazi. Kemudian sang kapten memerintahkan semua awak kapalnya untuk melakukan pengejaran U-boat tersebut dan memberitahu semua pengawal konvoi bahwa ada kontak musuh di depan. Siaga tempur pun diaktifkan. Terlihat kapten sibuk memimpin pengejaran tersebut dan memberitahu awak kapal yang bernama Charlie yang bertugas memantau radar bahwa ada kemungkinan kapal selam di koordinat yang ditentukan. Tak lama melihat radar, Charlie pun melihat target yang dituju dan segera memberitahu sang kapten. Sang kapten segera menuju koordinat yang ditentukan. Tapi tak lama U-boat pun menghilang dari radar. Kemudian sang kapten memberitahu Charlie untuk memetakan titik pencegatan. Terlihat petugas sonar sedang melakukan tugasnya. Dan tak lama, ia memberitahu kapten bahwa ada kontak di koordinat tertentu, tetapi dengan jarak yang tidak pasti. Tapi tak lama, petugas sonar memberitahu kembali koordinat dan jarak yang pasti kepada sang kapten, dan sang kapten pun segera menuju koordinat tersebut. Dan benar saja, kapal selamnya pun melewati di bawah kapal perang mereka. Dan mereka segera melakukan serangan dengan menjatuhkan bom laut untuk menghancurkan kapal selam. Setelah serangan tersebut, sang kapten pun melihat dari teropongnya bahwa tidak ada tanda-tanda kapal selam tersebut hancur, dan segera memberitahu konvoi untuk memperketat penjagaan. Tak berselang lama, salah satu awak kapal berteriak bahwa mereka melihat tanda-tanda kapal selam tersebut hancur dengan adanya tumpahan minyak di laut. Sang kapten memberitahu bahwa target mereka kena. Mereka pun bersorak-sorai bergembira. Kemudian sang kapten mengumumkan kemenangan tersebut dan memberikan selamat kepada semua awak kapalnya. Dan terlihat sang koki membawakan makanan untuk sang kapten. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan kembali ke konvoi. Tak lama setelah merayakan kemenangan, awak kapal memberitahu bahwa ada bahaya di konvoi belakang. Dan sang kapten pun menugaskan untuk langsung manuver menuju titik tersebut. Dan terlihat kapal dagang Yunani yang sudah terbakar. Sang kapten pun memberitahu untuk segera melakukan penyelamatan dan siaga tempur.
Dari kejauhan, terlihat kapal selam telah mengunci target dan meluncurkan torpedo menuju kapal sang kapten. Sang kapten pun segera melakukan manuver untuk menghindari torpedo. Setelah menghindari torpedo tersebut, mereka terus mencari keberadaan kapal selam lainnya. Terdengar di sebuah radio, salah satu pengawal konvoi memberitahu bahwa ada 4 kontak kapal selam di depan konvoi mereka. Tetapi terlihat ada lebih dari 4 kapal selam yang muncul ke permukaan dan mengintai konvoi tersebut. Kemudian Charlie memberitahu bahwa ada kontak di koordinat tertentu. Kemudian, kapten pun segera memerintahkan awaknya untuk menuju koordinat tersebut. Kemudian, kapten kembali bertanya kepada Charlie untuk menetapkan jarak yang pasti, tetapi sepertinya radar mengalami kerusakan. Tak lama dari itu, di luar terlihat awak kapal sedang menembaki salah satu kapal selam, tetapi semuanya meleset. Dan Charlie pun memberitahu bahwa radar tidak bisa digunakan dan mereka akan melewati malam yang buta untuk melawan semua kapal selam. Kita dibawa menuju 36 jam menuju perlindungan udara. Terlihat di malam hari, semua awak berjaga dan terlihat sang koki kembali membawakan makanan untuk sang kapten. Tak lama, salah satu awak melaporkan bahwa ada suar mara bahaya dan terlihat ada salah satu kapal selam. Kemudian, mereka melakukan serangan kepada kapal selam tersebut. Tetapi, tiba-tiba ada kapal dagang yang lewat dan memaksa mereka berhenti menembak. Tak lama, awak memberitahu bahwa ada kapal selam di antara mereka dan kapal dagang. Salah satu dari mereka melakukan tembakan ke kapal selam tersebut. Karena keadaan malam hari, teman mereka mengira itu adalah tembakan dari musuh dan membalas tembakan tersebut yang malah mengenai mereka. Sang kapten terus melakukan pengejaran. Kemudian diperlihatkan kapal selam melepaskan semacam pengecoh sonar yang membuat petugas sonar serta seluruh awak kapal tertipu dan menghabiskan banyak persediaan persenjataan. Tak jauh dari sana terlihat kapal minyak yang meledak dan awak kapal mengatakan bahwa ada yang selamat dan juga memberitahu bahwa konvoi membutuhkan bantuan. Setelah menyelamatkan beberapa orang, kapten pun segera menuju konvoi, tetapi terlihat suara mara bahaya dari salah satu kapal dan tak lama kapal tersebut pun meledak. Kemudian Charlie memberitahu bahwa radar bisa digunakan kembali. Sang kapten segera memerintahkan Charlie untuk mencari titik pasti kapal selam. Terlihat juga di luar mereka sedang menembaki kapal selam yang ada di depan. "26 jam menuju perlindungan udara." Diumumkan ada 5 kapal yang gugur saat pertempuran di malam hari. Terlihat sang kapten mengenang kebersamaannya bersama Evie. Tapi tak lama awak kapal memberitahu bahwa ada serangan lagi dan kapten pun memerintahkan awaknya untuk bersiap. Tetapi salah satu letnan yang bernama Flipper memberitahu bahwa serangan kemarin telah menghabiskan semua persediaan bom air dan hanya menyisakan 6 bom saja. Kapten pun terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, siaga tempur diaktifkan, dan petugas sonar memberitahu posisi target mereka. Benar saja, terlihat ada sebuah periskop kapal selam. Mereka pun segera melakukan serangan. Terlihat ada 2 torpedo yang mengarah ke mereka. Sang kapten pun segera melakukan manuver menghindar dan lanjut melakukan pengejaran. Kemudian awak kapal memberitahu bahwa ada kapal selam yang naik ke permukaan.
Mereka pun segera meluncurkan serangan. Kapal selam musuh pun membalas dengan tembakan yang mengenai salah satu meriam kapal mereka. Setelah serangan tersebut, awak kapal pun memberitahu bahwa ada beberapa orang yang gugur dalam kejadian tersebut. Salah satunya sang koki, yaitu Cleveland. Sang kapten segera melakukan upacara penguburan di laut. Tak lama setelah upacara digelar, terlihat suara mara bahaya kembali ditembakkan. Sang kapten pun segera bersiap. 14 jam menuju perlindungan udara. Terlihat salah satu kapal konvoi yang akan tenggelam, dan semua awak meminta izin untuk meninggalkan kapal kepada kapten. Saat sedang menyeruput kopi, kapten memerintahkan memanggil Charlie. Mereka pun berbincang untuk segera mengirimkan transmisi bantuan darurat kepada Angkatan Laut Inggris, karena persediaan amunisi konvoi mereka menipis. Tiga jam menuju perlindungan udara. Terlihat sang kapten beserta awak bersiap untuk sampai ke tujuan. Tetapi salah satu awak mengabarkan bahwa ada dua kapal selam tepat di depan mereka, dan siaga tempur kembali diaktifkan. Pertempuran sengit pun terjadi. Sang kapten berusaha untuk menghindari gempuran dari kapal selam Nazi. Tak lama, kapal selam Nazi muncul ke permukaan karena terkena tembakan. Sang kapten dan para awak kapal terus menembaki hingga menghancurkan salah satu kapal selam. Tak jauh dari sana, kapal selam kedua terlihat, dan mereka pun melihat pesawat bantuan. Segera, awak kapal memberikan tanda kepada pesawat titik kapal selam tersebut, dan bom pun dijatuhkan. Mereka pun berhasil sampai ke titik tujuan dengan selamat, walau kehilangan beberapa sekutu, dan disambut meriah oleh semua orang. Mereka pun kembali ke pelabuhan Londonderry dengan dipimpin Tuan Carling. Film pun selesai. Dadah!